negara Pancasila sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI dan kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Orang bicara masa PKI bangkit komunis banyak, itu lagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada jelas kan? Yang kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Saya bukannya jelas, MPR jelas. Kalau kita masih goyang-goyang, meri-meri, hati-hati. Asing yang senang. Menyikapi daripada ucapannya Bung Jokowi akan menggebuk komunis kalau muncul, oh itu statement yang saya suka. Saya baru kali ini suka sama Jokowi dengan statement ini. Sebelumnya saya nggak pernah suka sama dia. Juga akan menggebuk organisasi kemasyarakatan yang anti Pancasila. Saya dukung Bung Jokowi untuk menggebuk semua organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Cuman ya begitulah, tidak buktikan dengan benar upaya atau rencana penggebukan itu bukan hanya sebagai pemanis bibir belaka. Kalau hanya ngomong anak saya yang masih TK itu pun bisa ngomong aja, apa susahnya ngomong. Soalnya untuk menentukan suatu organisasi apapun dia adalah Pancasilais atau anti Pancasila itu ada syarat-syaratnya, ada standar-standarnya. Nah ini sekarang rencana mau gebuk organisasi anti Pancasila. Loh, yang anti Pancasila itu siapa? Kalau memang konsekuen Anda ingin menggebuk organisasi kemasyarakatan atau organisasi apapun yang bertentangan dengan Pancasila, maka wajib bagi Anda memberlakukan kembali sebagaimana dulu semisal yang disebut dengan namanya Litsus, penelitian khusus, atau SKBD, surat keterangan bersih diri, ya kan? Dan kemudian penataran P4, ya kan? Bentuk dulu itu. Nah sekarang mau masuk partai politik nggak ada Litsus, mau jadi presiden nggak ada Litsus, jangan kan partai politik. Mau jadi presiden loh sekarang nggak ada Litsus, mau jadi pegawai negeri nggak ada Litsus, sehingga orang-orang yang keluarga besar mantan partai terlarang pun bisa dengan mudah masuk ke partai-partai politik dan kemudian menguasai parlemen. Ini omongan bener apa omongan main-main, apa sekedar omongan yang menyenangkan hati? Kalau Jokowi serius untuk memberantas organisasi yang anti Pancasila, siapkan dulu standar-standar Pancasila itu seperti apa, anti Pancasila itu seperti apa, ya kan? Nah ini sekarang standarnya belum ada, ya kan? Kalau zamannya Soeharto jelas, organisasi yang mau masuk pegawai negeri, mau masuk militer, ya kan, mau masuk Polri, ada penelitian khusus. Makanya KTP itu diidentifikasi.
Kalau keluarga besarnya komunis, keluarga besarnya organisasi-organisasi terlarang, teridentifikasi di KTP. Sekarang itu loh. Nah, jangan Anda itu merasa diri Anda sudah Pancasilais, padahal Anda tidak Pancasilais sama sekali. Waktu Bung Jokowi mau jadi presiden, ada litsus nggak? Polri sekarang mau masuk ke kepolisian, ada litsus nggak? Menguji kepancasilaan sang calon presiden, menguji kepancasilaan calon anggota kepolisian Republik Indonesia. Nggak ada. Yang masih ada sampai sekarang di TNI. Jadi sekarang orang tuh merasa dirinya Pancasilais, hanya merasa dirinya Pancasilais, padahal dia sebenarnya bukan Pancasilais. Terbukti lagi Jokowi ketika membubarkan HTI. HTI sebagai organisasi massa itu tidak pernah tercatat sebagai organisasi yang anti Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya terpenuhi oleh HTI. Penerapan syariat Islam bagi para pemeluk agama Islam itu Pancasilais, Pak Jokowi. Penerapan syariat Kristen di Papua dengan perda Injil di Papua, Pancasilais. Penerapan perda-perda berbau Hindu di Bali, itu Pancasilais. Benar itu menurut Pancasila. Tetapi ketika Anda melarang orang Islam untuk hidup berdasarkan nilai-nilai keislaman di Indonesia ini, ya Anda anti Pancasila, Pak Jokowi. Pancasila itu, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Papua mau banyak sana banyak orang Kristen, ya pakailah hukum Kristen. Perdanya perda Kristen. Betul. Saya sampai sekarang nggak pernah mengkritisi penerapan ajaran Injil di Papua, memang harus seperti itu. Begitu juga penerapan ajaran Hindu di Bali harus seperti itu. Tetapi ketika Anda mengkritisi atau melarang umat Islam hidup secara Islam, Anda Pancasilais. Dan sekarang itu nilai Pancasila yang Anda sebut seperti apa sih? Saya bingung. Ya kan? Bingung. Jangan sampai orang yang ingin hidup berdasarkan ajaran agamanya sendiri yang disahkan di negeri ini Anda sebut Pancasilais. Apalagi Islam. Kalau ajaran Kristen jelas tuh sudah diterapkan di Papua, ajaran Hindu sudah jelas diterapkan di Bali. Bagus, top, Pancasilais banget. Dan jangan melarang umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajarannya sendiri. Nah, itu. Nah, sekarang yang paling penting itu standar Pancasilais seperti apa sih? Nah, kalau organisasi sebesar kepresidenan saja tidak memiliki standar dalam menentukan itu Pancasila atau Pancasila, kemudian mau menggebuk ormas anti Pancasila atau komunis, standarnya mereka nggak ada. Saya itu kan jadi bingung. Pancasila yang seperti apa yang dimaksud ini? Anti Pancasila seperti apa? Jadi buat dulu ya baku-baku, standar-standar baku mengenai Pancasila, dan kemudian diwajibkan untuk diterapkan di negeri ini, ada standarnya. Seperti zaman Soeharto lah kita lihat, itu contoh yang terbaik itu. Kalau mau menjadi warga yang Pancasilais, Soeharto paling ngerti caranya. Beliau sudah mempersiapkan standar-standarnya. Ini sekarang Bung Jokowi tugas Anda seperti itu, ya kan? Ini Anda katanya sekarang tumben ngomong mau ngebuk organisasi komunisme. Kemarin orang mau merazia komunis, Anda larang karena negara demokrasi. Itu sekarang saya bingung sama Pak Jokowi ini, ngomongnya nggak bisa dipegang, ya kan? Isuk tempe, pengidele. Coba Anda buktikan kalau memang Anda benar-benar mau berani menggebuk komunis atau ormas-ormas yang Pancasilais, tapi siapkan dulu standar-standar Pancasila yang benar itu seperti apa. Nah, ya, litsus semua per
aktifkan kembali itu penelitian khusus bagi siapa saja yang mau masuk pegawai negeri, yang mau jadi presiden, yang mau masuk jadi partai politik, semuanya harus terkontrol, ya kan, harus punya surat keterangan bersih diri, seperti itulah, ya. Jangan asal ngomong, kalau asal ngomong aku juga bisa, anakku yang TK aja bisa kok, ya. Nah, menyoal masalah gagal paham atau salah pahamnya sebagian besar orang terhadap isu khilafah. Jadi penyelenggara negara ini masih gagal paham tentang khilafah. Itu khilafah itu bahasa Arab. Dia memiliki makna kepemimpinan bagi kaum muslimin. Ya kan? Nah, kekhilafahan itu tidak sedikit pun kekhilafahan itu, paham kekhilafahan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Coba standar kepemimpinan di negeri ini itu adanya di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu adalah khilafahan. Itu adalah metodologi kepemimpinan di tengah kaum muslimin. Cuman kalau dibahasakan ke bahasa Timur Tengah sana, itu adalah kekhilafahan. Adapun upaya kaum muslimin untuk hidup diatur oleh konsep hidup Islami atau syariat hidup yang Islami, itu benar didukung, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Negara, ya kan, memberikan kebebasan bagi setiap penduduknya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Beribadah itu bukan hanya sholat, zakat, saum, haji. Semua aspek kehidupan manusia di muka bumi ini adalah nilainya ibadah. Kalau Anda melarang umat Islam untuk hidup secara Islami, kemudian Anda memperbolehkan umat Kristen di Irian sana untuk hidup secara Kristiani, dan kemudian Anda memperbolehkan orang Bali untuk hidup secara Hindu, tapi Anda melarang umat Islam hidup secara Islami, Anda telah apa silais, melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa orang Kristen boleh hidup secara Kristiani, orang Hindu hidup secara Hindu di wilayah yang banyak di mana mereka ada di situ dominan, tapi kenapa dengan umat Islam Anda larang? Ini Anda tidak adil, ini Anda apa silais. Ya, jadi kekhilafahan bagi kaum muslimin itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru yang bertentangan dengan Pancasila itu demokrasi. Nggak ada, demokrasi itu asalnya dari sana Yunani, bukan dari kita. Ya kan? Sila keempat itu bukan demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Oleh seorang pemimpin yang berhikmat. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang berhikmat. Yang tidak berhikmat tidak boleh jadi pemimpin. Itu standar yang ada pada Pancasila. Nah, sang pemimpin ini kemudian memiliki wakil-wakil inilah yang bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan. Bukan demokrasi, bukan one man one vote. Kalau sila keempat itu adalah demokrasi, itu namanya pemaknaan dobol, gagal paham sendiri, gagal paham mengenai apa itu Pancasila. Pancasila itu azasnya musyawarah, bukan demokrasi. Jadi jangan orang yang mau merazia komunis dibilang nggak boleh, nggak ada itu. Ini demokrasi, wah itu rusak bu, rusak. Jadi kalau mau jadi nggak gampang jadi seorang Pancasilais itu, harus benar-benar adil, benar-benar adil terhadap siapapun, bersikap adil. Nah sekarang pertanyaannya, Anda itu mampu nggak bersikap adil?
Nah, kalau Anda belum mampu bersikap adil, jangan bermimpi Anda menjadi pembela Pancasila. Yang ada sebaliknya, Anda menjadi orang-orang dan perusak bahkan pengkhianat Pancasila. Begitu, terima kasih.